Nah, itu lagunya lagu di sini dari Tangki Band. Vokalisnya Bang Suburdani. Ini kan Bang Suburdani ya. Tapi kok beda di sini? Oh, dulu masih masa-masa senang. Subur. Kan? Masa subur. Makanya dikasih nama subur. Masih gemuk. Oh gitu. Iya, berbeda sekali. Tapi Anggi nggak yakin itu abang yang menyanyikan. Coba satu bait abang boleh nyanyikan dulu lah. Oke, untuk membuktikan bahwa itu bukan orang lain. Pakan, hai pakan menahanco, kahancuran gro Bandung asoglerlah habis binasa. Jangan panjangan Kak, nanti gemuk lagi. Iya. Oh iya, baru suaranya jelas sama gitu ya, dan dapat sekali. Karena ini Anggi baru dapat lagi lagu ini sekitar lagu 8 tahun yang lalu di sini. Di situ abang masih gemuk subur ya. Sesuai nama ya. Jadi kenapa ini lagu ini paling dipuja dulu kan di sekitar tahun 8 tahun yang lalu. Nah, ini ternyata benar-benar dinyanyikan oleh Bang Suburdani, tapi penampilan fisiknya berbeda di sini ya, masih subur ya. Ini gini Bang Suburdani, kami mengangkat lagu ini sengaja memperdengarkan ini melihat dari keresahan terhadap perkembangan musik Aceh saat ini. Musik Aceh antara popularitas dan originalitas. Banyak orang yang mengatakan bahwa musik Aceh itu tidak original. Gitu ya, ada banyak yang tidak original, tapi banyak juga yang menghibur. Tidak original katanya suka mengusik ataupun juga menciplak musik-musik yang lain gitu ya. Dan tadi sudah kita dengarkan lagunya. Kalau di sini juga ada juga Abang Rian ini, Bang Suburdani dari Papri. Bang Rian tadi kan udah dengar lagunya Bang Rian. Tapi ini kalau menurut Bang Rian seperti apa untuk originalitas musik sekarang? Iya, kalau kita memang menyanjung tinggi bagi rekan-rekan musisi yang memang menghasilkan lagu, mencipta lagu, itu memang tidak menjiplak dari daerah lain atau negara lain. Karena itulah bukti kreativitas kita itu di situ. Jadi mulai dari musik, mulai dari lirik, itulah yang original menurut kita. Tentu kita memang dari dulu juga sudah mensupport lah bahwa teman-teman musisi yang memang betul-betul menggunakan lirik sendiri atau juga notasi-notasi musik sendiri. Iya. Kamera sudah on. Iya, kamera sudah on ya. Oh ya Allah, dari tadi kita rupanya udah direkam ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita lanjut aja karena ini dalam acara obrolan budaya, kita mengangkat mengenai soal keresahan terhadap perkembangan musik Aceh, popularitas dan originalitas. Dan sudah tadi bersama kita saat ini ada Bang Rian, ada Bang Suburdani. Tadi dalam keadaan kita nggak sadar kita sudah menyinggung ya Bang Suburdani mengenai lagu 8 tahun yang lalu Tangki Band. Dengan keadaan lagu ini terasa memang ya musik Acehnya di situ ya. Nah ini kalau melihat musik Aceh 8 tahun yang lalu memang banyak yang musiknya itu asli gitu, keacehannya. Tapi berjalan ke belakangan ini banyak juga yang menciplak dari musik-musik daerah lain, bahkan dari negara lain ya. Dan Anda kan juga seorang penyanyi, juga pencipta lagu, juga ini selain mencipta lagu, penyanyi juga produksi sendiri. Boleh. Dalam pandangan Bang Suburdani seperti apa ini mengenai perkembangan industri musik Aceh saat ini? Ya, terima kasih Kak Anggi. Perkembangan musik tentunya Aceh dengan provinsi yang lain, bahkan dengan ibu kota ya, sama makin berkembang. Makin berkembang artinya ada kemudahan-kemudahan sekarang yang bisa dirasakan oleh musisi ya Bang. Iya, betul. Seperti misalnya kalau dulu ya Kak Anggi, dulu itu kalau Tangki itu kami di 2011 tadi ya. Produksinya 2010, mulai rekaman 2010, produksi secara produsernya ke Kasga Record itu 2011 sampai 2012. Dulu untuk dikatakan satu grup musik itu Bang, kita harus punya kayak masterpiece, bukan masterpiece ya, album ya. Album. Ketika itu sudah ada,
ini Tangki nih gitu, mana albumnya, orang pasti nanya itu gitu. Jadi berkaca kepada kalau kami itu berkaca ke musisi sebelumnya yang sejalur, yang segenre. Misalnya kita dulu punya Nyaweng ya, Nyaweng, kemudian ada Bang Rafli Kandi dan Kandinya gitu, kemudian ada Cupa, ada Bijah. Jadi senior-senior kita ini semuanya menciptakan album, melahirkan album, dan di situ paling kurang 8 lagu, maksimal 20 lagu. Kalau Tangki ini setelah kami recheck Bang Rian, kita band etnik yang terakhir mengeluarkan album rupanya. Mantap. Band etnik yang mengeluarkan album tapi sudah dalam bentuk cakram, CD maksudnya. Kalau Nyaweng kan, Nyaweng, Salem Group, Cupa itu mereka sempat mengeluarkan kaset pita malah. Nah, kalau kami di era kita, di era 2009 ke atas itu kaset pita itu udah produksinya udah sulit kan, gitu. Nah, di 2010 kita berkarya, kita masih berkaca pada senior-senior kita yang membawa originalitas musik Aceh. Artinya komposisinya masih menggunakan instrumen rapai kan, kemudian seruni kali. Ya kan paling sering di Aceh untuk wilayah pesisir itu ada seruni kali, ada rapai gitu. Kemudian kalau ke wilayah tengah ada suling gayunya, ada didong. Bahkan di Tangki itu ada satu lagu yang jadi album, judul albumnya itu bahkan ada didongnya kita isi di atas. Jadi untuk mewakili semua etnik yang ada di Aceh gitu. Padahal kalau etnik Aceh sendiri secara musik itu masih sangat banyak, Bang. Kalau ke Simelu kita masih ada nandongnya, tapi kan nggak bisa kita rangkum semua. Setidaknya kita sudah menjadi selain berkarya, kita juga menjaga dan melestarikan itu. Sebenarnya tujuan pertama Tangki itu dibentuk, yang pertama tetap produktif ya. Karena kebetulan kami itu dalam personil itu 80% semua 70% itu anak-anak sanggar yang dulu berkarya melalui tari, musik tari dan musik tarian, musik drama gitu. Nyambung ya. Nah, jadi ketika semuanya sudah selesai di sanggar, mau kemana lagi nih gitu. Ayo dong bentuk ini, kita fokus di musik aja. Jadi apa yang kita belajar di sana kita bawa ke sini. Tujuannya satu, karya, satu lagi ya tetap melestarikan musik Aceh, itu aja sebenarnya. Jadi tetap berada pada tidak jauh dari etnik, musik etniknya ya. Jadi lagu Pekaten ini di album keberapa? Album pertama. Dan Tangki memang baru satu album. Tapi setelah di atas 2015 itu untuk ngeluarin album sudah jarang Kak Anggi. Karena gini, teknologi memudahkan musisi sekarang seperti saya sampaikan tadi, memberikan ruang sebesar-besarnya untuk berkarya melalui platform yang ada. Misalnya ada YouTube, ada Spotify, ada Apple Music. Jadi kita hanya kasih ke satu pihak, publisher namanya, dia yang mendistribusikan ke semua platform ini dan bisa mengambil keuntungan dari situ jika lagu itu didengar sama orang. Kalau dulu di masa kami, untuk penjualan, istilahnya untuk penghasilan bagi si personil sendiri cuma satu, ada dua, dari penjualan VCD sama panggung. Cuman itu dua. VCD dan panggung. Nah, sekarang penjualan distribusi karya ini sudah berbeda. Distribusinya ke platform musik. Satu lagi kalau dia memang dikenal, orang suka melalui panggung. Iya. Tapi berjalannya waktu, sepertinya musik-musik original tadi sudah semakin berkurang, apalagi saat ini seperti perkembangan alat-alat musik yang sepertinya gampang ya untuk memasukkan ke dalam musik-musik tadi. Jadi agak berbeda dia, berubah gitu warna musiknya ya. Jadi Bang Ian kan dari Sekretaris Papri ya, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Aceh. Ada penelitian mengatakan bahwa lebih dari 50% masyarakat Aceh itu suka dengan lagu-lagu India, karena memang masyarakat Aceh itu sebagian besar suka nonton film-film India, di mana film India kan menyajikan musik-musiknya dengan bagus gitu ya, dengan daya tarik tersendiri. Dan musik Aceh itu banyak pengaruhnya dari sana. Ini seperti apa menurut?
Kalau berbicara dari hasil penelitian, kita memang setuju dari hasil penelitian tersebut. Tapi kita bicara juga sejarah. Mungkin di era-era 2000-an atau 90-an itu memang musik Aceh, khususnya tradisional Aceh, banyak senior-senior kita itu penyanyi, pemusik yang memang mencampurkan atau bahkan musiknya notasinya masih notasi lagu India, tapi hanya diganti ke dalam bahasa Aceh. Itu nggak bisa kita pungkiri. Dan sekarang kita justru mau ya bisa dibilang harus memaksa lah, untuk memaksa bahwa masyarakat jangan lagi lah seperti itu. Bukannya kita menilai ada musik yang bagus, ada yang nggak bagus, tapi kita lebih menghargai teman-teman musisi, teman-teman pencipta lagu. Kenapa? Kita bicara masalah hak cipta, kita bicara masalah royalti juga, kita juga bicara masalah originalitas musik kita. Nah, jadi mungkin sekarang, apalagi sekarang dengan dunia digital ini, takutnya kalau misalnya memang kita memakai lagu India, mungkin hukum di India itu tidak bermasalah lagu itu dipakai. Tapi bagaimana dengan hukum misalnya kalau dia mau menciplak lagu Malaysia mungkin atau lagu Korea mungkin. Nah, takutnya ada masalah-masalah hukum yang nanti akan merugikan si penyanyi itu. Jadi makanya kita juga mau mengedukasi kepada masyarakat, kita cintai saja nih lagu-lagu seperti Tangke, seperti Bang Rafli mungkin, seperti Nyawong, siapapun itu penyanyi-penyanyi Aceh atau mungkin penyanyi Indonesia lainnya yang memang memainkan atau juga menyanyikan lagu Aceh. Tapi memang betul-betul musik atau notasinya atau part-partnya itu harus orisinil. Jadi memang nggak ada menciplak dari musik lain atau artis lain. Kalau istilahnya sekarang cover ya, cover lagu itu yang kita berusaha. Kalau memang mau cover tapi dia harus betul-betul paham ini boleh nggak, kalau begini bagaimana. Walaupun memang bagi YouTube, walaupun memang YouTube kan semakin hari semakin canggih algoritmanya. Tapi memang kita mau begini, masyarakat itu lebih cerdas lah, lebih menghargai lah karya hasil lagu-lagu musisi Aceh gitu. Iya, karena ini kan tergantung selera ya, menurut selera kan. Betul. Tadi dengan seperti menciplak lagu-lagu, terutama lagu-lagu India yang sangat disenangi, mungkinkah ada kemiripan dari Wata, atau bisa jadi itu ada hubungannya dengan nenek moyang dulu yang katanya bagian dari sana gitu ya. Dan tergantung selera begini, kita mana yang mempertaruhkan, sebenarnya mana yang kita kejar ini, keaslian musik atau memang nilai jual yang tinggi, Bang Yan? Mungkin nanti Subur bisa ngomong kalau nilai jual ya, kalau nilai jual. Tapi semakin hari semakin kesini kita harus bicara masalah hak dan royalti dan hak cipta dari si penyanyi atau si pencipta lagu. Nah, kalaupun memang masih menyukai lagu-lagu, misalnya kita bilang dari hasil penelitian lagu-lagu India, ya sudah, it's okay. Tapi memang kita maunya semakin kesini semakin betul-betul menghargai hasil yang orisinil gitu, Kak Anggi. Jadi memang tinggal kita bagaimana nih, misalnya Pak Pri dan juga teman-teman musisi, ayolah kita edukasi masyarakat bersama-sama. Nah, bahwa kalau dari Pak Prinya sendiri tidak ada memberikan batasan gitu, Bang. Misalnya yang lagu-lagu seperti ini tidak boleh dikeluarkan. Kalaupun dikeluarkan ada nilai batas gitu, Bang. Tidak, kita di Papri sendiri kita memang tidak mengatur teman-teman anggota atau teman-teman pengurus untuk berkarya, kita nggak ada mengatur. Jadi semua genre it's okay, nggak ada masalah, Kak. Tapi memang kita maunya sebisa mungkin itu betul-betul hasil karya sendiri. Nah, mungkin kalau Kak Anggi atau pendengar di rumah mungkin bisa, sekarang kan ada tuh kalau contohnya Eka Gustiwana ya. Nah, Eka Gustiwana itu dia memainkan musik-musik yang dari musik tradisi tapi dari digital, dari teknologi. Nah, sejauh ini kan dia hanya mengcover, atau kalaupun memang dia menciptakan, dia memotong-motong lagu itu, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau bicara musik Aceh, kita menginginkan bagaimana caranya teman-teman musisi, teman-teman pencipta lagu dan penyanyi bisa dihargai lah, bisa dinikmati hasil karyanya oleh masyarakat. Jadi tinggal bagaimana teman-teman pencipta lagu dan musisi bisa kreatif atau bisa lebih lebih semakin mau mengasah diri untuk menciptakan karya original itu. Karena jangan sampai kita Papri memang saat ini di pusat sendiri ada namanya LMI ya,
lembaga musik itu, dan juga kita juga di Aceh sendiri pelan-pelan saat ini kita mencoba, kalau teman-teman ada yang merasa dirugikan dengan hasil karyanya, kita akan mencoba mendampingi dari segi hukum. Nah, itu salah satu program juga. Jadi kalau misalnya memang seperti Subur atau teman-teman di Tangke Band, ternyata lagunya dipakai di salah satu jingle iklan misalnya tanpa informasi dari atau tanpa minta izin dari produser atau dari artisnya, itu mungkin kalau misalnya teman-teman Tangke Band merasa dirugikan, kita siap membantu. Jadi itu kita berusaha untuk saling menghargai sekarang. Salah satu fungsi Papri ya. Salah satu fungsi Papri, tapi kita mencoba untuk ayolah sama-sama pendengar di rumah, masyarakat, untuk bisa lebih menghargai karya teman-teman musisi Indonesia, khususnya musisi di Aceh, Kak Anggi. Iya. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Baik, jadi tadi berarti tidak ada batasan ya dari Papri sendiri ya. Karena kreativitas nggak bisa dibatasi Kak. Benar. Jadi tapi yang diharapkan memang karya sendiri. Karya sendiri. Baik, Bang Suburdani, ini kalau dulu Tangke itu kan Tangke Band ya, dia memang memperhatikan, mendukung khas musik Aceh. Ini berdasarkan perjalanan dari karir. Suburdani sekarang kan sendiri ya. Tangke juga masih aktif. Tangke masih aktif. Tapi ada juga proyek solo. Tetap ada gitu. proyek. Jadi berarti tetap di Tangke, tapi tetap juga ada proyek solo. Nah, kalau dari Subur sendiri ini mempertahankan yang mana? Originalitas musik atau popularitas? Iya. Kami di Tangke dulu Kak Anggi, dalam kalau musisi ya dalam berkarya itu ada dua dia. Ada idealisme. Ini musisi-musisi yang memang tidak mau memperhatikan telinga masyarakat. Jadi dia bermusik baik notasinya dibuat susah, yang penting kenyamanan telinga dia puas gitu. Tapi tanpa memperhatikan satu hal lagi, industrial. Jadi ada dua hal, idealisme dan industri. Posisi Tangke sampai saat ini, kalau dulu ya waktu pertama masih sangat idealis dalam musik dari segi komposisi ya Bang. Komposisi kita menggunakan alat musik, menggabungkan alat musik modern yang kadang-kadang orang memang tidak sanggup dengar. Tapi karena kita kepuasan secara komposisi, ya udah jalan gitu. Makin ke sini kita mulai menyentuh sektor industri sedikit gitu. Makanya dalam COVID dulu kita sempat mengeluarkan single, itu judulnya Han Mengganto. Dan kebetulan Kak Anggi, Tangke itu tidak pernah menciptakan lagu bertemakan cinta. Cinta. Jadi lagu Tangke dari dulu itu selalu tentang sosial ya? Masyarakat, kebudayaan, tauhid, tentang keagamaan. Memang tidak disentuh ya masalah cinta ya. Tidak. Jadi semua itu sudah prinsipil ya. Semua kita sepakat berdelapan kita di Tangke, kita tidak jangan menciptakan lagu cinta. Kenapa alasannya? Jangan sampai musik yang kita nyanyikan, kata teman-teman ya, saat itu menjadi referensi orang untuk melakukan hal yang tidak betul bagi yang non pasangan maksudnya. Mungkin ini sisi idealis juga yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, di 2020 di awal mula COVID, saya punya lagu satu Kak Anggi, judulnya Han Mengganto. Tapi itu adaptasi dari pasangan suami istri yang meninggal istrinya karena sakit, kemudian sampai 17 tahun si suaminya tidak menikah tapi mendidik anaknya sendiri.
Jadi dari situ based on true story ceritanya saya ambil dari situ, saya jadikan lagu. Di YouTube Tangki Official juga ada, dan sampai kita membuat video klipnya itu Bang Rian, itu pasangan suami istri betul, Bang Jamal Syarif, Bang Jamal Syarif dengan kenapa saya minta beliau dengan istri biar dapat karena ada adegan cipika-cipikinya Kak Anggi. Jadi kan kita nggak mau juga ketika kita mau pakai aktornya cuma Bang Jamal dipakai perempuannya yang lain, saya nggak mau gitu. Jadi yang kita gambarkan di situ memang perjalanan satu keluarga yang hidup bahagia sederhana. Tiba-tiba istrinya meninggal, dia harus sendiri mendidik, dan setiap hari kita gambarkan secara visual itu beliau datang ke kuburan, membawa bunga, berdoa. Jadi itu salah satu hal yang menurut kita itu ada kehidupan masyarakat yang seperti itu yang tidak terekspos. Jadi kita tulis dalam bentuk lagu, dalam bentuk notasi. Nah, itu lagu Tangki pertama dalam bentuk cinta, tapi romansa hidup sebenarnya. Jadi memang kita adaptasi bukan dari cinta cengeng ya. Ya gitu. Nah, tapi ini kan soal pilihan ya, soal selera juga. Kebetulan kami di Tangki teman-teman tidak mau menulis lagu cinta yang seperti Kak Anggi sampaikan tadi. Nah, kalau ditanyakan ngejar keaslian atau popularitas, saya punya satu prinsip. Biarkan karya itu mencari telinganya sendiri. Jadi setiap karya yang kita hasilkan, kita tidak punya ekspektasi tinggi, kita tidak punya keinginan yang muluk-muluk. Yang penting apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Nggak dipertimbangkan dengan populer, dia lebih populer jadi banyak hasilnya. Wah, jadi dapur lebih ngebul gitu. Gak ada pertimbangan ke sana. Ada pertimbangan itu, cuman kan ada saya sampaikan tadi Kak, untuk penghasilan bagi musisi kan untuk di Aceh itu ada dari publishingnya, kemudian ada dari panggungnya. Ya kita mau ngegas juga ya sama aja sebenarnya gitu kan, karena nggak ada popularitas yang kita harus Tangki harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Tingkat Tangki dikenal aja dalam deretan salah satu band etnik Aceh itu sudah sangat syukur. Karena motivasi kita dulu pernah salah satu musisi senior juga, waktu kita mau mulai rekaman 2009, beliau sampaikan ke saya, saya sudah dengar semua song listnya Tangki, dan kalian layak menjadi salah satu band etnik penerus dari kami gitu. Ketika nanti dikumpulkan, Tangki menjadi salah satu band yang dari ini, tidak ada yang paling populer, tidak ada yang paling dikenal, tidak ada yang paling nggak dikenal. Jadi kita sama semua. Kalau di list ada ini, dan ada Tangki gitu. Jadi itu salah satu motivasi dari dulu sampai sekarang. Sekarang kan banyak kita lihat ya kayak bisa jadi itu ada kelompoknya atau bisa jadi solo itu. Ketika dia tampil, banyak orang yang ketika dia manggung banyak sekali orang yang datang ke melihatnya, dan hasil penjualan dari lagunya juga begitu meledak ya. Nah, itu tidak ada kecemburuan di situ ya. Rezeki masing-masing ya. Saat ini alhamdulillah nggak ada kan. Nggak ada. Baik secara grup atau secara solo nggak. Jadi belum ada keinginan untuk seperti itu. Bukan nggak ada, maksudnya gini. Tangki ini stabil aja. Nggak ada setiap berkarya saya ya misal tiba-tiba ada teman-teman musisi yang mengeluarkan single booming gitu ya kita mendengar musiknya, kita mempelajari musiknya, mengejar sektor ini, kita gimana? Enggak Bang, kita tetap seperti biasa aja gitu. Ada pernah tawaran-tawaran seperti itu Bang tersebut? Untuk industrial pernah maksudnya ya? yang ayo coba ubah konsep gitu. Bahkan di awal-awal kita launching Tangki, sempat setahun setelah itu ada salah satu produser pengen jadi manajer kita, pengen hire kita baik secara panggung, secara publishing. Saya mau sekali pegang Tangki katanya. Tapi satu syaratnya, ubah konsep. Enggak lagi kalau sekarang porsinya 60-nya etnik, 40-nya modern. Diubah, bahkan etniknya tinggal di 20, 80-nya modern. Kaminya yang nggak mau. Dengan pertimbangan apa tidak maunya itu tadi? Karena mempertahankan orisinalitas itu jadi kebanggaan bagi diri sendiri, Kak Anggi. Artinya sekarang kan yang semuanya peduli pada musik Aceh, tapi yang betul-betul melestarikan ada nggak gitu? Bukan juga kita mengatakan kita paling peduli, enggak gitu. Tapi setidaknya dengan kita selalu dalam komposisi ada syair Acehnya, ada
hikayat Acehnya, ada rapainya, ada seruna, itu kan bagian dari melestarikan gitu. Karena kebetulan Tangke juga pernah tampil di panggung World Music, dulu pernah diisi Padang Panjang, Bang. Itu dikumpulkan musisi yang seperti kita di sini, yang dia di negaranya itu bukan artis, tapi musisi gitu. Jadi kayak folk musik lah. Ya, folk musik. Jadi kita pernah main. Ada namanya tuh Remy Decker, dia itu dari Scotland, main alat musik apa namanya? Akordeon? Bukan, Bang. Bagpipe yang niup pakai ketiak, pakai ketiak, dia nyimpan angin. Dia kan nadanya itu hampir sama seperti serune kali. Jadi malam itu kami tampil berbarengan dengan beliau. Jadi setelah kami tampil, dia sudah tampil, dia nampil solo, kita nampil. Setelah kami nampil, dia cari kami ke belakang. Dengan bahasa Inggris dia bilang, saya sangat kagum dengan alat musik serune kali. Alat musik yang ditunjuk mana? Ditanya mana tadi alat musik tiup yang kalian mainkan gitu. Jadi teman saya yang peniup serune kali ambil. Saya ini katanya unik suaranya, dia bilang gitu. Kalau alat musik saya bisa simpan nafas. Kalau kalian kayak mana? Jadi kebetulan saya jelaskan sama dia, ini tidak menyimpan nafas, artinya tidak menyimpan nafas seperti alat musik kamu. Kalau alat musik dia itu nyimpan kantong, ada kantong, kita tiup, jadi tinggal tekan gitu. Kalau serune kali itu kan nggak pernah putus dia ke angin. Betul. Nah ini jadi kebanggaan kan bagi Aceh. Pas tanya ini dari mana? Aceh. Pas beliau tanya Aceh itu di mana? Aceh itu pas kita jelasin tsunami, ya jadi orang semakin jadi peran paling kecil kita untuk Aceh itu sendiri ya melalui musik. Ada kepuasan ya. Ada kepuasan. Sampai saat itu Kak Anggi dia minta beli serune kali itu. Jadi dibelinya. Kebetulan teman saya membawa serune kali paling bersejarah. Paling bersejarah. Dijual ya? Enggak dikasih. Iyalah. Punya sejarah yang luar biasa. Dia mau belajar, dia coba tiup tapi nggak bisa. Jadi unik. Punya teknik tersendiri juga ya dengan alat musik itu ya. Kak Anggi mungkin sedikit ingin menambahkan apa yang tadi pertanyaannya adalah musik Aceh dan popularitas. Nah, tadi Subodani juga menambahkan bahwa ada grup band di Aceh beraliran death metal. Death metal, dan death metal mungkin bukan dari Aceh ya, tapi mereka itu karena populer promosi melalui YouTube, dan mereka sekarang ini lebih untuk di death metal di Swedia, di Amerika, di Belanda mereka tuh udah cukup populer. Dan lagu mereka itu juga menggunakan bahasa Aceh. Nah, tapi musiknya bukan ada musiknya tidak teori apa gitu, saya lupa namanya. Ya? Nah, itu yang kadang-kadang kalau kita bicara original itu agak susah. Betul. Ya kan? Nah, tapi memang kalau kita bicara masalah kritikan atau bahasa Aceh kan memang bahasa original, tapi di situ bisa kita kategorikan sebagai originalitas dalam bermusik juga, pengembangan dan popularitas juga tuh Kak Anggi. Iya. Sebenarnya kalau musik yang kita kembangkan itu juga di Tangkinya tuh Kak Anggi juga enggak lagi misalnya bukan enggak original Aceh. Jadi kan sudah ada kombinasi ya, kolaborasi antara musik modern di mana originalitasnya dari syairnya, dari hikayatnya, kemudian penggunaan bahasa Aceh, notasinya. Karena notasi Aceh ini kalau bisa disolmisasi dia sangat unik dia. Sangat unik Aceh ini. Ritmiknya juga berbeda gitu. Kalau memang original Aceh ya. Jadi karena salah satu yang paling unik di Aceh itu ritmiknya, ketukannya. Kalau ketukannya itu misalnya 1 2 3 4 1 2 3 4, Aceh itu kadang-kadang 1 2 3 tu 1 2, ada yang seperti itu. Karena dari hampir semua kan berasal dari tarian, dari seni tutur kan. Jadi memang dia nggak solmisasi full seperti teori kadang-kadang gitu. Jadi untuk nge-explore-nya itu pun lebih apa istilahnya lebih bebas gitu. Akhir Ramadan kemarin mungkin ini juga kita baru menyelesaikan salah satu theme song PKA yang dinyanyikan oleh Kak Liza Aulia. Kebetulan itu juga penyanyi legend ya. Kebetulan saya terlibat di dalam bulan 8 ya. Bulan 8. Lagunya juga udah publish di Spotify, di YouTube juga udah ada. Jadi pas komposisi lagu itu juga sangat apa istilahnya bebas explore seperti apa gitu. Kebetulan saya terlibat di situ dalam lirik dan nada gitu kan. Penyanyinya Kak Liza sendiri. Jadi pas Aceh itu memang unik untuk nada, kemudian ritmiknya itu memang unik sekali kalau Aceh. Seperti Liza Aulia kan juga dia memang sangat betul. Ini ya di situ memperhatikan hal itu. Oke, kalau misalnya kita ke Bang Ian ini dari Papri.
kita melihat tadi kita sudah berbicara mengenai original dan popularitas. Sebenarnya fungsi dari Papri itu sendiri itu apa, Bang? Iya, kita memang organisasi yang merangkum para musisi, pencipta lagu dan penyanyi di Indonesia sudah berdiri dari tahun 89, ya Kak. Dan saat ini sudah ada sekitar 19 provinsi, ya. Jadi memang kita ada DPD lainnya, dan kita sebenarnya berdiri hanya untuk di awal-awal itu lebih kepada sound engineer. Nah, tapi semakin ke sini kita berusaha untuk membuat karya untuk membantu para pencipta lagu, para musisi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat yang saat ini sedang berkonflik ya di artis nasional yang sedang berkonflik, masalah hak cipta nggak habis-habis. Masalah itu dia juga anggota Papri. Nah, dan dia juga paham hukum. Nah, itu salah satu tugas kita saat ini. Fokus Papri di nasional saat ini adalah kita bicara masalah hak cipta. Nah, jadi bagaimana sekarang kita juga ada banyak lembaga termasuk mensertifikasi para musisi. Jadi terus kita juga punya program untuk jaminan hari tua para musisi. Jadi gimana sih caranya musisi ini bisa tetap berkarya, tetap bisa istilahnya membayar sekolah anak, ya, bisa membeli tabung gas gitu. Nah, tapi tetap berkarya karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara nasional, musik itu memang ya sangat diperlukan, Kak. Betul, iya. Ya, mau kampanye kah dia, mau selalu disertakan. Mau dia dalam sosialisasi misalnya olahraga, selalu ada musiknya. Nah, jadi memang untuk Aceh sendiri kita berusaha saat ini yang paling penting adalah kalau untuk Papri di Aceh, kita lagi mencoba menginisiasi kanun keistimewaan Aceh bidang musik. Nah, kita lagi coba itu. Jadi bagaimana caranya konsep musik atau musik sama dengan apa di Aceh itu seperti apa. Jadi pemahaman semua orang dalam kanun itu sudah akan diatur dalam kanun apakah itu boleh. Misalnya kayak teman-teman Tangke nanti kalau konser harus seperti apa. Kalau konser jam berapa misalnya. Nah, kalau ada artis luar mulai dari pakaian misalnya atau jenis-jenis lagu itu sudah kita lagi upaya menginisiasi dengan para anggota DPRA untuk bagaimana sih sebaiknya diatur dalam kanun itu ya. Karena kita juga kalau memang misalnya musik ini bisa ada banyak sekali profesi, bukan hanya penyanyi Kak Anggi ya. Misalnya teman-teman di event organizer. Ya, teman-teman misalnya sound system, teman-teman makeup artis misalnya. Bisa menghidupkan banyak kalangan. Nah, jadi berawal dari bukan hanya si penyanyi. Bukan hanya penyanyi dan pencipta lagu. Jadi kita berusaha untuk kanun keistimewaan itu seperti apa ini? Di Aceh harus seperti apa? Nah, selain itu kita juga lagi mendata teman-teman musisi untuk proses jaminan hari tuanya, bekerja sama dengan salah satu lembaga pemerintah. Tangki mau nih, Bang. Setelah ini. Selain di internal, kita akan berusaha untuk membentuk di cabang-cabang di 23 kabupaten kota. Dan yang paling penting saat ini adalah kita terus sosialisasi tentang hak cipta. Contohnya lagi misalnya begini, Kang Anggi. Misalnya nih ya, kalau zaman dulu kita di radio misalnya kan ada kiriman musik itu dari label. Iya, benar. Nah, tapi kita lagi berusaha nih gimana? Kalau misalnya teman-teman di radio, di hotel, di supermarket, dia mau memutar lagu Tangke, tapi dia download dari YouTube, itu bagaimana? Boleh tidak? Boleh tidak. Nah, kalaupun memang boleh seperti apa? Memang kalau dia sudah verified atau dia sudah dibayar udah ada AdSense-nya, tentunya dia langsung dibayar sama YouTube. Tapi kalau tidak itu bagaimana? Nah, jadi kita berusaha dunia usaha, si usahanya maju, terus teman-teman musisi juga maju. Jadi dan mulai memang dari hotel, yang dipermasalahkan sama duo musisi tanah air kita yang lagi viral memang itu sebenarnya. Kalau yang dia berbasis digital, Kak Anggi, itu tidak ada masalah sebenarnya. Misalnya sekarang lagu Tangke gitu, tiba-tiba ada yang upload atau main dengan tempo yang sama diupload ke YouTube, itu secara otomatis akan diklaim oleh pihak publishernya. Nah, persoalan sekarang yang dipermasalahkan adalah yang lagi viral itu bagaimana ada penyanyi menyanyikan lagu itu di acara yang dibuat oleh event organizer tertentu, kemudian di hotel yang jadi masalah. Yang menghasilkan lah ya. Yang menghasilkan gitu. Tanpa izin. Misalnya lagu saya Bang Rian nyanyi, Bang Rian dapat uang gitu. Nah, sedangkan saya kan tidak penciptanya gitu, tidak apa-apa. Memang lihat kasus ini kalau kita nggak detail, kayaknya ini agak arogan sih yang mempermasalahkan. Tapi ketika kita
buka lembar-lembar yang dipersoalkan, ini sebenarnya untuk menyejahterakan si musisi itu sendiri. Jadi nanti Pak Pri di Aceh juga ini akan ke sana ya Bang Yan ya. Ini akan diatur ke sana melalui kanun-kanun tadi. Jadi kalau di YouTube sekarang sudah banyak nih penyanyi-penyanyi Aceh yang memang menyanyikan lagu Aceh. Nah, kan di Aceh sendiri sekarang lagu-lagu Aceh banyak yang NN. Masih pencipta tidak ada. Nah, itu bagaimana? Kita juga mau mencoba apakah ada ahli waris misalnya. Jadi nanti kita ketika bicara royalti, minimal anak cucunya bisa lah, kakek aku ternyata penyanyi seorang pencipta lagu. Jadi seperti Doles Marcel kita lihat itu kan udah banyak yang nggak ada. Bang Yan, kami punya kebanggaan juga tahu Bang Yan, Bang Subur, bahwa lagu-lagu Aceh yang kita tahu dulu beberapa tahun yang lalu, apalagi sesudah habis tsunami yang dari kita katakanlah dari kelompok Kande, Rafli, itu kan memang sudah ke luar negeri, mainnya di luar negeri dengan bayaran yang mahal gitu. Nah, adanya program Pro 4 di RRI Banda Aceh, di RRI itu lagu Aceh gaung di setiap daerah Bang Yan, Bang Subur, tapi lagu-lagu dengan irama yang original. Bukan yang tadi menciplak-ciplak lagu India gitu. Bagus. Yang boleh diputar di radio di daerah seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan juga bahwa misalnya ada lagu yang mesare-sare itu ternyata juga sudah dimasukkan ke dalam Reels Instagram, juga TikTok. Jadi itu sebagai bentuk bahwa ternyata lagu Aceh itu bisa diterima bukan hanya orang Aceh. Walaupun mungkin sebagian orang di luar Aceh nggak paham liriknya, tapi dengan irama seperti itu, banyak yang suka. Itu juga target kita, ya, bahwa ternyata musik Aceh itu harus bisa dikenal. Tapi kata kuncinya kita harus betul-betul paham, jangan sampai ketika dia udah populer ada yang mana royalti, mana hak cipta, gitu. Iya.
Ya sebenarnya yang mana yang mau dipertahankan ya kan, antara royalti populer, antara populer dengan original, ini kemana arahnya musik Aceh ini? Mungkin apakah dari Bang Gian dulu nanti ditambahkan oleh Bang Subur? Kalau saya yang penting original pertama, popularitas nomor 2. Ya. Kalau bisa sekarang, original dan popularitas gitu. Jadi kalau tahapannya Kak, jadi memang harus dua-dua nih. Jadi buat apa seorang penyanyi itu ya dia tidak populer, dalam arti populer. Oke, sampai dengan sekarang misalnya kita misalnya karya-karya Syehyoldi Prima misalnya. Mungkin generasi sekarang nggak tahu siapa Syehyoldi ya. Betul. Tapi ada yang nyanyi. Nah, gimana sih caranya? Itu orisinal dan beliau sudah populer, tapi orisinal itu paling penting. Jadi nanti teman-teman atau musisi-musisi yang baru itu menghasilkan karya-karya yang berdasarkan kreativitas sendiri. Terserah mau, kalau saya bicara terserah mau genre, tapi memang kalau bicara masalah musik Aceh, kalau ada kritikan sosial terhadap pemerintah Aceh juga misalnya, itu juga bentuk musik Aceh kalau menurut saya ya. Yang paling penting kalau menurut saya yang pertama, tahapan pertama adalah orisinal dulu. Baru nanti popularitas. Sekarang popularitas gampang kalau menurut saya sih dengan kecanggihan teknologi itu bisa gampang dikejar gitu Kang. Benar. Bang Subur. Ya, saya juga sepakat seperti Bang Rian, karena memang kalau kami di Tangki sejak awal dibentuk ini jadi ruang atau wadah kita berkarya. Tujuan kita dua, pertama karya, yang kedua menjaga atau melestarikan apa yang kita miliki gitu kan. Jangan sampai hilang ya. Ya, kalau ditanya mana milih originalitas sama popularitas, saya masih memilih originalitas. Kenapa? Karena ini bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi misal kayak Tangki sekarang ada orang tanya ini kayak mana notasi segala macam, syairnya diambil, kita bisa mempertahankan itu gitu kan, bisa mempertanggungjawabkan gitu. Tapi saya suka dengan ini Kak Anggi, ada penyanyi-penyanyi sekarang itu misalnya kayak teman saya yang 41 Project, Nizar di Biren memproduksi Safira Amalia Bang, ya yang menyanyikan Mesari-Sari ini satu hal yang cukup positif menurut saya untuk mempopulerkan musik Aceh. Jadi musik yang dikompos sama teman saya itu Nizar namanya, produsernya Safira. Musiknya sudah sangat modern, tapi beliau masih komposisinya ada rapainya. Kemudian masih, irama yang dinyanyikan oleh Safira juga masih sangat tidak berubah gitu kan. Nah, inilah yang maksud saya, hal-hal seperti ini yang harus dijaga gitu. Nah, kalau kakak tanya sekali lagi mana pilih originalitas sama popularitas, masih milih originalitas. Original ya. Tapi populer penting ya? Penting. Sangat penting. Karena kalau kita nggak dikenal, ya lagu kita nggak dikenal sama orang gitu kan. Bang Subur, seperti ini sesudah masa habis COVID ini, masih banyak kalau dari Tangki Band itu manggung? Alhamdulillah masih, dan dalam waktu dekat juga ke Barat Selatan ada manggung juga di sana. Kalau di YouTube kan sudah semakin jarang ya. Karya terakhir itu 2000 tahun lalu, tapi single. Sudah single, nggak lagi yang album. Cuman kita nih sebenarnya di Tangki sekarang kalau disusun lagu ada segudang lagi yang kita belum publish, karena kebetulan gini juga kan. Ngeri Bang Ian, segudang lagi. Maksudnya gini, maksudnya satu album gitu, satu album yang kita belum publish gitu kan. Kebetulan gini Kak Anggi, kebetulan di Tangki itu playernya semua juga bekerja gitu. Jadi memang ngumpul gitu. Ini kebetulan ada penampilan, ngumpul gitu. Tadi dari Tangki Band, Bang Subur mempertahankan tetap original. Tapi kadang-kadang kan rakyat kurang terhibur. Jadi gimana tuh? Makanya saya punya quote tadi, biarkan karya itu mencari telinganya sendiri. Kita kadang-kadang Kak Anggi misalnya, walaupun sedikit persennya, pernah evaluasi gitu. Tapi ada juga orang yang menanti karya kita. Ada yang misalnya di adminnya Instagram Tangki nanti dia capture kirim ke kita. Bang, ada yang tanya nih kapan keluarin album, mana jadwal manggungnya. Jadi memang ada penggemarnya sendiri gitu. Iya. Banyak musisi-musisi Indonesia saya rasa yang malah seperti itu kan, sesuai genre ya. Ada yang suka jazz mungkin, dia penikmatnya ada sendiri. Ada yang suka blues, penikmatnya juga ada sendiri gitu. Eksistensi perlu lah ya. Perlu, eksistensi sangat perlu. Bagaimana caranya
tetap original tapi populer? Karena tadi kan kita kepingin tetap original tapi hasil jualnya juga tinggi, ya kan? Nah, tetap populer gimana? Kan saya bilang tadi ada dua sisi yang kita nilai, idealisme sama industrial gitu ya. Makin kesini Tangki makin melek dengan industrial, tapi tidak 100% kita berkiblat ke sini Kak Anggi. Berkiblatnya tetap ke idealisme dalam bermusik, menjaga originalitas itu sendiri, tapi kita sentuh sedikit sektor industrinya gitu. Makanya kalau Kak Anggi mungkin bisa mendengar lagu Tangki di album pertama dengan single di YouTube, itu makin kesini musiknya agak sedikit lebih easy. Termasuk lagu Han Meganto itu udah, bahkan rapainya nggak ada. Sudah agak agak mencair sedikit, agak sedikit tidak ribet dari segi notasinya, dari segi iramanya, dari segi komposisi musik itu udah semakin mungkin agak sedikit mudah didengar oleh orang. Kalau dulu ini apa sih lagi temponya gini, tiba-tiba udah gitu. Kalau makin kesini makin melek dengan industrial, tapi tidak berkiblat 100%. Iya. Bang Yan, menurut Bang Yan ini cukup di Aceh ini hanya dengan Papri atau perlu ditambah lagi ada misalnya lembaga-lembaga yang menyaring karya-karya? Iya, kita lagi berusaha menginisiasi Papri, ada lembaga untuk dibentuk di Aceh yang khusus mensejahterakan teman-teman. Jadi seperti buruhnya, jadi organisasi buruh khusus bagi musisi. Nah, kita lagi coba untuk mendirikan juga di sini. Terus lembaga-lembaga pendidikan khusus musik kita juga mencoba. Apakah sekolah musik, kita juga akan mensupport, berusaha untuk membangkitkan itulah. Dan kita juga pelatihan-pelatihan juga akan mencoba buat seperti itu. Tapi kalau lembaga kita terbuka. Kayak misalnya Bang Suburdani juga jadi anggota boleh. Papri. Bang Suburdani anggota Papri. Jadi kita nggak ada gap-gap, nggak ada kelompok-kelompok. Dia harus dangdut, dia ini. Silakan saja. Jadi multi genre. Jadi kalau misalnya memang ada lembaga baru yang lebih bagus dari Papri, kenapa enggak? Jadi karena tujuannya juga sama ya Bang? Sama, tujuannya juga sama. Ya, tapi jangan tumpang tindih pula nanti ya kan? Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa kalau memang untuk kesejahteraan teman-teman musisi, penyanyi. Ya nggak ada masalah. Yang penting itu dia. Iya, baik. Jadi kalau menurut Bang Subur, seperti apa gini kita untuk mengedukasi masyarakat supaya paham lah gitu ya. Akan kita ingin khas musik Aceh jangan hilang. Berdasarkan perkembangan musik dunia, daerah jangan hilang khas musik Aceh. Tapi memang boleh kita ada masukan-masukan dari mungkin daerah-daerah lain ya. Ini seperti apa agar masyarakat itu pintar gitu ya. Tetap memilih original. Saya belum ada kajian juga memang Kak Anggi. Jadi saya lihat memang Sumatera ya khususnya. Mungkin lebih spesifik lagi Aceh gitu. Selera musik kita memang agak ke arah Melayu kali Bang. Melayu kemudian agak slow rock ya, rock secara komposisi musik. Kalau dibilang enggak juga semuanya tidak menyukai musik originalitas. Ada masyarakat mungkin bilangannya mungkin lebih besar yang bukan enggak originalitas, yang enggak full etnik Aceh mungkin ya. Tapi itu kan soal selera gitu, soal selera. Sekarang kalau misalnya ditanya musik Aceh gimana algoritma di masyarakat, bagus sebenarnya, bagus. Orang masih menyukai dengan lagu-lagu yang original. Tapi kan ada masyarakat yang menyukai lagu yang tidak full Aceh dalam tanda kutip. Ya kita nggak mempersoalkan itu juga, nggak mempersoalkan. Makanya saya punya prinsip biarkan karya itu mencari telinganya sendiri gitu. Jadi dia akan hadir, akan melekat memang di orang-orang yang menyukai musik itu gitu. Kalau musik, kalau di Jawa saya lihat masyarakatnya lebih gemar mendengar lagu yang etnik Jawa saya lihat. Dari segi musik karawitannya mungkin ya, dari segi musik. Kita melihat seperti
musik katakanlah musik Jawa, musik daerah timur itu konsisten Bang Yan ya. Mereka dengan irama-irama begitu ke timur. Begini itu. Kak, kita harus melihat sejarah dulu Kak Anggi. Bahwa sebenarnya yang kalau Aceh itu kan banyak suku nih Kak. Iya, itu Nah, jadi kalau kita bilang mungkin kita perlu ada kajian khusus musik Aceh seperti ini. Misalnya mulai dari karena kita nggak bisa kita bilang juga musik Aceh adalah misalnya musik Banda Aceh atau Aceh besar. Kita nggak bisa bilang begitu. Nah, makanya apa yang disampaikan Subur tadi sebenarnya orisinalitas itu yang mana? Iya. Nah, jadi kalau yang mana ya yang orisinalitas. Tapi ada satu bukan anekdot apa perumpamaan ya. Kalau Kak Anggi sering kan dengar orang mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan nanti. Sering kan dengar orang Jawa yang ngomong bahasa Indonesianya medok. Iya. Banyak ya Bang. Biasa aja bagi mereka. Biasa, malah tapi suka kalau kita Aceh, kenapa? ada orang Aceh ngomong bahasa Indonesianya Aceh. Kenapa diejek? Jadi bahan ketawa lucu, kita bahan lucu. Mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan, nggak perlu kita ambil kesimpulan, mungkin kita masing-masing bisa menyimpulkan. Mungkin ini soal kecintaan kita kepada ini kita sendiri. Tapi saya juga mendukung apa yang dilakukan pemerintah, Kanggi, Subur, bahwa saat ini pemerintah mewajibkan bahasa daerah dan acara-acara pemerintah setelah Indonesia Raya, mungkin ada Sawal Badar dan juga ada himne Aceh. Betul, itu sangat positif. Jadi aturan itu juga kita support untuk meyakinkan bahwa kita harus betul-betul cinta Aceh, apakah itu musik, apakah itu budayanya. Iya, baik. Ini di perbincangan kita yang terakhir, sesi terakhir ini, ada mungkin harapan dari Bang Subur dulu ya, seperti apa perkembangan musik kita ke depan ini, musik Aceh ini, apakah kita bisa mempertahankan original musik Aceh dengan etniknya atau memang lebih populer? Agar kita tuh tidak kehilangan kekhasan musik Aceh ini seperti apa? Ya, tentu kalau ditanya soal harapan, ya karena negara kita negara republik ya, kita punya pemerintah tentunya. Kita berharap pemerintah memberi. Berharap apa mendesak? Karena ditanya tadi harap Bang, harapan kan. Kalau ditanya tadi kan? Desakannya apa baru. Jadi intinya kita berharap kepada pemerintah memperhatikan ya, memberi ruang yang karena khususnya Aceh nih Kak Anggi, misal Aceh kita tidak ada panggung, jarang sekali panggung di luar panggung pemerintah. Hampir semua penampilan panggung-panggung yang besar itu semuanya uang pemerintah gitu ya. Jadi kita berharap pemerintah bukan hanya memberikan panggung kepada musisi, tapi juga memberikan perhatian seperti tadi misalnya bentuk kanun, kemudian soal kesejahteraan, memberikan peluang yang sama. Jadi bagi siapapun gitu. Nah, harapan kepada musisi yang sesama-sama musisi, tetaplah berkarya, karena karya itu akan mencari telinganya sendiri, sampai kapanpun tetap produktif. Karena dengan produktif, ya kita akan semakin berkarya. Kalau kita tinggalkan, ya tinggal padam gitu. Tetap pada karya sendiri, tidak usah mengikut-ikut yang lebih, yang lagi top gitu ya. Betul. Habis itu sekarang dengan publishing kita sangat mudah, nggak perlu harus ke label rekaman. Kita karyanya bagus, bisa kita jual di platform. Mungkin pendengarnya nggak di sini, ada pendengar daerah lain gitu. Baik. Terima kasih Bang Subur Dhani. Bang Yan, bagaimana nih? Ada yang perlu didesak juga atau yang diharap? Kalau saya mendesak agar pemerintah segera mengatur itu, Kak. Apakah itu legislatif atau juga eksekutif, mendesak itu supaya teman-teman musisi, pekerja-pekerja musik, pekerja seni tahu aturannya atau arahnya atau garis atau benang merahnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi lebih enak bekerja. Dan kami juga meminta dunia usaha di seluruh Aceh untuk bisa mendukung teman-teman musisi. Bukan hanya untuk mengundang untuk tampil, tapi minimal misalnya kenapa enggak? Ya, ini salah satu ide mungkin, kenapa enggak penerbangan. Kalau selama ini kan penerbangan dari Jakarta ke Aceh itu pramugari atau krunya menggunakan hijab misalnya. Kenapa enggak setelah lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional dimasukkanlah salawat, lagu tangke misalnya. Jadi walaupun hanya instrumen, tapi orang akan mencari lagu Aceh itu asik. Jadi kita perkenalkan, dan tentunya kreativitas dari teman-teman musisi, pencipta lagu dan penyanyi harus lebih kreatif. Jadi kita pun mau promosi juga. Kalau yang sering bermain di luar udah banyak penyanyi Aceh. Iya, benar sekali. Itu saja Kang. Baik, terima kasih Bang Rian ya. Terima kasih Bang Subur Dhani dan Bang Rian. Ya, terima kasih Kang Anggi. Mudah-mudahan kita semakin masyarakat juga tidak semakin resah
mengenai perkembangan musik Aceh itu ya terserah aja mau menilai mau apa kemana ya, memilih original ataupun yang tadi tidak original, tapi yang jelas musik itu karya-karya itu punya pendengarnya tersendiri, telinga sendiri seperti kata Bang Subur Dhani ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian perbincangan untuk kali ini mengenai keresahan terhadap perkembangan musik Aceh, popularitas dan originalitas bersama Bang Subur Dhani. Beliau adalah musisi, vokalis Tangki Band, dan juga tadi ada Bung Emrian Abdillah dari Papri Aceh. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa. Saya Anggi pamit dari pemirsa dan pendengar RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.